Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga kabarnya masih sehat-sehat ya. 2 hari yang lalu kita udah sama-sama belajar Alkitab di sekolah Alkitab liburan. Nah, sekolah Minggu hari ini spesial banget. Jangan lupa nanti jam 10:30 kita bakal ada Zoom bareng buat acara kenaikan kelas. Nah, sebelum mulai hari ini, Lawson Nathan dan Lawson Niko bakal nemenin adik-adik buat sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami bisa bangun, bisa nonton sekolah minggu online, juga bisa bersama dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan buat semua berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, dan juga buat penyertaan dan penjagaan Tuhan buat kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, dan sama-sama memuji Tuhan. Tuhan tolong berkati mulut dan telinga kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Lawson pengen tes semangatnya ya. Kalau Lawson bilang GKT Bethany Kids, jawabnya doa yes, firman oke. Kita coba ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Tepuk tangan dulu dong. Keren, mantap. Adik-adik, kita adalah anak-anak sekolah minggu yang mau dengerin firman Tuhan. Sayang papa mama, sayang Tuhan Yesus. Langsung pengen ajak kita nyanyi Mars GKT. Ikutin gerakan Lawson ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Yesus. Sekali lagi ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Yesus. Adik-adik, kita selama sekolah Alkitab liburan, kita punya satu lagu tema judulnya God's Love. Cintanya Tuhan buat kita itu besar sekali dan sangat indah karena Tuhan selalu memelihara dan menjaga kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagunya. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonders of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I'll praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I'll praise you, oh I praise you, God of love. Kita sama-sama nyanyi sekali lagi ya, kita belajar bareng ya. I can see it in the stars that shine and the birds above.
I can feel it in a hug so tight, the wonders of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. Oh, I praise you. Oh, I praise you, God of love. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. Tuhan Yesus sayang banget sama kita sampai Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lasa pengen ajak adik-adik nyanyi satu lagu yang menunjukkan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan buat anak-anaknya. Ikutin Lasa ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, terbelah laut kosong, demikian dia lewat. Sekali lagi ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, terbelah laut kosong, demikian dia lewat. Firman Tuhan akan disampaikan sama Lasa Shalmi. Shalom adik-adik, kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama akan belajar firman-Mu. Kami mohon Bapa boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita bersyukur ya anak-anakku, kita boleh beribadah kembali. Dan kita juga bersyukur dari kemarin kalian sudah belajar kebenaran firman Tuhan di dalam salon. Iya, sekolah Alkitab liburan online. Kita sudah belajar tentang bagaimana Allah yang kita sembah itu memelihara hidup bangsa Israel. Allah yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah tahu apa yang mereka alami, yakni ketika mereka berada di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada tentara Mesir. Allah menyuruh Musa mengangkat tongkat dan Allah membelah laut itu. Wah, laut yang tadinya penuh air menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa jalan. Allah melindungi bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Allah menjaga mereka. Allah tahu kalau mereka juga lapar, maka Allah memberikan mana di pagi hari untuk mereka makan. Allah juga tahu bahwa mereka itu kepengen makan daging.
Allah kasih burung puyuh. Waktu sore dikatakan, Alkitab ceritakan burung-burung itu terbang dan ke bawah, dan bangsa Israel bisa mengambilnya, mengolahnya menjadi makanan enak. Allah mendengar apa yang jadi keluh kesah dari bangsa Israel. Allah memelihara dengan baik bangsa Israel itu. Kita sudah belajar kemarin. Allah yang sama, Allah yang memelihara bangsa Israel, itu juga Allahnya Lause dan Allah kalian. Allah yang sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Maka tidak heran kalau di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur, Raja Daud menggambarkan Allah itu adalah Tuhan Gembala yang baik. Kita akan belajar hari ini bagaimana kita seharusnya menjadikan Yesus sumber pengharapan kita. Nah, kalian ingat ini apa? Boleh bisa tebak? Ini boneka apa ini? Iya, 100. Ini seekor domba. Ya, ini boneka domba. Nah, boneka domba wangi karena habis dicuci. Ya, ini boneka domba, boneka yang sering bersama Lause, dipeluk-peluk ya. Nah, domba itu diceritakan di Alkitab itu sebagai seekor binatang yang lemah, seekor binatang yang gampang sekali tersesat. Dan di Alkitab ceritakan ada gembala yang akan menjaga kawanan domba. Maka Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur ingin bilang sama kita semua bahwa Allah adalah gembala kita. Kalian tahu domba itu tadi Luse sudah bilang, domba itu adalah seekor binatang yang lemah. Dia ada di dalam kawanan dan biasanya dia diincar oleh apa? Oleh binatang buas untuk dimakan. Dan domba itu juga suka nakal, adik-adik. Domba itu kalau jalan dia suka maunya sendiri. Waktu gembalanya jalan ke sini dia gini-gini. Nah, waktu dia ke sini gembalanya ngambil lagi. Jangan pergi, di sini saja. Gitu ya. Terus kalau jalan-jalan lagi dia suka jalan sendiri. Diambil lagi. Nah, gembala itu membawa domba-domba ke padang rumput untuk dapat makanan. Enak sekali. Lalu gembala itu juga mencari tempat minum yang enak. Supaya apa? Supaya domba yang nakal ini tidak terseret air, arus yang keras. Dan gembala tahu apa yang dibutuhkan oleh domba. Gembala itu akan menjaga domba dari binatang buas. Gembala juga akan menjaga domba dari apa? Dari yang namanya orang-orang jahat. Jadi dilindungi. Domba walaupun dia binatang yang lemah, yang nakal, tapi luar biasa loh. Domba itu bisa kenali suara gembalanya. Nih, seperti klip ini. One more time. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Nih, luar biasa ya anak-anak ya. Di dalam klip itu dikasih tahu ya, orang-orang yang bukan gembalanya manggil,
dombanya nggak mau ikut. Tapi begitu gembala yang panggil, domba-domba itu ikut. Nah, Tuhan itu menggambarkan kita itu seperti domba. Dan dalam Alkitab itu juga digambarkan, Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Yesus ingin mengatakan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah yang dilindungi Allah, dan Allah mau kita kenal Dia. Gimana ya caranya kita mengenal Allah? Tidak ada cara lain selain apa? Baca firman Tuhan, kita akan kenal Allah. Seperti para domba tadi, mereka mendengar, oh ini loh suaranya gembalaku, yang ini bukan, yang ini iya. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita domba Allah, kita perlu mendengar apa yang Allah katakan. Yang Allah katakan adalah lewat firman Tuhan. Maka kita perlu terus membaca firman, membaca dan merenungkannya. Allah itu sangat kenal kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita rasakan. Kemarin kita sudah belajar tentang berbagai emosi yang kita miliki. Di sini ada sedih, ada rasa bangga, ada terkejut gitu ya, ada takut, ada khawatir, ada terluka, ada banyak macam emosi yang kita miliki. Allah sangat tahu. Allah tahu waktu kita berada di dalam selimut, karena kita takut. Waktu kita berada dalam selimut, kita takut dalam gelap. Allah tahu waktu adik-adik diam-diam menangis di dalam selimut. Allah juga tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu semuanya. Kenapa? Karena Allah adalah gembala kita. Allah tahu semuanya, dan Allah mau kita percaya kepada Dia. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus Lause, menebus kalian. Allah mau kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Gimana caranya mempercayakan hidup kepada Allah? Begini caranya. Lakukanlah apa yang jadi bagian kita. Misalnya, kita adalah seorang pelajar, belajarlah yang baik, belajarlah yang benar. Dan kalau waktu ujian, ketika kita ulangan, kita nggak perlu menyontek. Kita hanya perlu berkata, Tuhan, aku sudah belajar dengan baik. Tuhan tolong aku dalam mengerjakan tugasku. Dan percayalah adik-adik, Tuhan akan menolongmu. Asalkan kalian belajar baik dan juga minta pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua, mungkin waktu kalian lagi sakit, sakitnya panas sekali nih, ditem sama mama, panas sekali. Gimana caranya? Caranya kita tetap percaya Tuhan menolong kita. Dengan cara apa? Minum obat, makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup, dan kita nggak perlu khawatir. Kita minta Tuhan tolong sembuhkan aku. Itu adalah contoh bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Apa yang adik-adik saat ini rasakan? Nah, mungkin saat ini sudah mulai tambah bosen ya, karena terus ada di rumah. Hari Minggu nggak bisa ketemu dengan lause-lausenya, nggak bisa beribadah bersama teman-temannya. Nah, itu jangan membuat kita putus asa. Kita terus mengingat bahwa ada Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Waktu adik-adik rasa marah, waktu kalian merasa sedih, waktu kalian merasa tidak ada satu orang pun yang mengerti kalian, ingatlah ada Yesus, gembala kita yang baik. Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan Lause, kebutuhan kalian. Karena itu
mari kita percaya kepada Dia, kita terus berharap kepada Dia. Nah, ayat hafalan kita hari ini itulah seambil dari Yohanes 10 ayat 14. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, Yohanes 10 ayat 14. Saya bacakan ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini adalah firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia sangat mengenal kita. Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tuhan hanya ingin kita datang dan mempercayakan diri kepadanya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa tolong kami untuk terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Apapun yang kami alami dan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu baik dan Tuhan kasih yang terbaik buat kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita naruh pengharapan kita kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus. Di dalam apa? Di dalam doa dan firman. Yuk, sekali lagi kita yel-yelkan. GKT Bethany Kids, doa. Yes, firman. Oke, sekali lagi yuk. GKT Bethany Kids, doa. Yes, firman. Oke, terus bertumbuh ya dalam belajar firman Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada saat ini. Untuk apa? Kalian belajar firman, kalian mengembangkan diri kalian. Kalian punya kemampuan apa? Belajar baik-baik. Tuhan berkati kalian semua. Terima kasih Lasu Shauni buat firmannya. Wah, ternyata begitu besar kasihnya Tuhan sama kita, sampai segitu loh memperhatikan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, Lasu pengen ajak adik-adik buat nyanyi lagu tema kita, God's Love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonders of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. Kita nyanyiin sekali lagi ya. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonders of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, langsung pengen aja kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kami.
Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, dan senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati, supaya apapun yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKTB Tani Kids, doa yes, firman oke. Sampai ketemu minggu depan di channel Sekolah Minggu GKTB Tani. Dadah!